Sudarmaji alias Doyo akhirnya menikahi Nova Fauzia. Sabtu kemarin akad nikah dilangsungkan di salah satu cottage di Anyer. Beberapa waktu lalu Doyo sudah mengenalkan sosok Nova ke halayak. Rentang usia antara Doyo dan Nova terpaut jauh. Nova berusia 25 tahun, sedangkan Doyo sudah setengah baya. Namun umur bukanlah penghalang bagi Doyo untuk menambatkan cintanya pada Nova. Di akad nikah ini Doyo menyerahkan mas. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Saya Nela Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, juga tak ada yang memanas-manasi. Jangan lupa pemirsa ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuis di akhir acara nanti. Caranya mudah sekali, ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita dan pemirsa. Inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Nana dan Naysila Mirdad serius tekuni seni peran. Usia bukan jadi penghalang Doyo untuk menikahi Nova Fauzia. Menjelang Hari Raya Idul Adha, para artis membagi hewan kurban. Saat membagi hewan kurban, Norma Yunita harus menghadapi berita seputar keretakan rumah tangganya. Nenek Yonatan Frizi dan Benny Simanjuntak prihatin atas pengakuan Ibunda Ijong. Pemirsa, nama Nana Mirdad dan Naysila Mirdad sama-sama melejit lewat peran mereka di sinetron Leontin. Kemampuan mereka dalam beradu peran tidak lepas dari bakat yang diturunkan oleh orang tua mereka, Lydia Kandau dan Jamal Mirdad. Namun jangan lantas bakat dijadikan patokan keberhasilan seseorang. Kunci sukses Nana dan Naysila lebih terletak pada nilai-nilai yang ditanamkan orang tua mereka. Kira-kira apa saja usaha Nana dan Naysila demi mengejar cita-cita mereka? Ini dia. Kakak beradik Nana dan Naysila Mirdad ini punya garis nasib yang senada. Maksudnya mereka menjadi terkenal lantaran sama-sama membintangi sinetron Leontin. Kiprah mereka di dunia peran memang belum bisa disandingkan dengan nama besar mama mereka, Lydia Kandau. Meski Nana dan Naysila ibaratnya masih bau kencur di seni peran, mereka bertekad untuk terus mengasah kemampuan agar nantinya bisa sehebat mama mereka. Aku udah ngambil jalan aku udah ngambil ini untuk menjadi pengalaman baru buat aku dan begitu aku masuk, aku nggak bisa seenaknya main-main untuk keluar. Karena ini juga, apa ya, salah satu hal yang berarti buat aku lah yang akhirnya juga bisa ngebikin aku senang. Aku pengen, peran yang jelas, yang bukan diri aku gitu, yang benar-benar berbeda aja sama karakter aku. Prestasi mereka sebagai pesinetron tak lepas dari kualitas peran mereka. Oleh karenanya, Nana dan Naysila pantas mendapatkan ancungan jempol karena mereka dinilai berhasil melakoni peran mereka dengan sukses. Alhasil, sinetron Leontin terbilang laris di pasaran. Selain itu, mereka berdua pun punya banyak penggemar. Aku dibilang kaget, kaget banget gitu, ya mungkin agak-agak iya kali ya, tapi bukan kaget yang terus jadiin aku sombong gitu, enggak. Aku cuman kayak kaget karena ngerasa semua orang kok jadi pada nyapa aku gitu, tapi Eee, aku lagi jalan terus ada yang bilang, Rianti Rianti, Indi Indi," gitu. Terus aku sih seneng digituin. Seneng lah karena aku bisa bisa main kayak gini kan juga bisa seperti ini karena dukungan mereka. Tetap rendah hati. Itulah salah satu kunci sukses yang diberikan orang tuanya. Nana dan Naysila tak ingin dicap berlindung di bawah nama besar mama mereka atau terhanyut akan ketenaran yang telah mereka raih. Di usia yang masih belia, mereka berprinsip untuk terus mencari pengalaman demi mencapai cita-cita mereka. Ya ini menjadi sebuah pengalaman baru buat aku, cuman kalau soal materi, ini kan juga kerjaan ya, gitu. Dan
apapun yang kita kerjain, kita juga patut dapat hasil yang seimbang gitu aja menurut aku. Aku pengen main layar lebar. Pingin banget sih, nggak tahu dari dulu aku emang tertarik untuk main layar lebar. Dari sebelum aku main sinetron, aku ngeliat layar lebar, ingin deh main layar lebar gitu. Nana dan Naysila menjadi ada karena kemampuan mereka mengolah peran. Di bidang itu pula mereka akan tekun secara total. Mama mereka Lydia Kandou selalu menanamkan untuk tidak tinggi hati. Oleh sebab itu sangat mungkin dengan filosofi tersebut Naysila dan Nana kedepannya menjadi artis yang mumpuni di bidangnya. Aku nggak akan ngecewain orang tua aku bisa ngebanggain mereka dan aku bisa ngelakuin semua yang terbaik dari apa yang aku lakuin, dari apa yang aku bisa. Kasih yang terbaik, jangan setengah-setengah, dan jalanin tanggung jawab yang dikasih ke aku aja. Jalan meraih cita-cita dirintis semasa kita masih muda. Pemirsa, jika sudah cocok, buat apa berlama-lama pacaran? Sepertinya Doyok memegang teguh prinsip tersebut. Dan Sabtu kemarin, Doyok menikahi Nova Fauziah, gadis yang belum lama dikenalnya. Perbedaan usia Doyok dengan istrinya terpaut cukup jauh dan selisih usia istrinya tidak jauh dengan putri sulung Doyok. Tapi sekali lagi usia bukanlah penghalang untuk berumah tangga. Bagaimanakah suasana pernikahan pasangan Doyok dan Nova yang dilangsungkan di Anyer, Jawa Barat? Ini dia liputannya. Sudarmaji alias Doyo akhirnya menikahi Nova Fauziah. Sabtu kemarin akad nikah dilangsungkan di salah satu cottage di Anyer. Beberapa waktu lalu Doyo sudah mengenalkan sosok Nova ke halayak. Rentang usia antara Doyok dan Nova terpaut jauh. Nova berusia 25 tahun, sedangkan Doyo sudah setengah baya. Namun umur bukanlah penghalang bagi Doyo untuk menambatkan cintanya pada Nova. Di akad nikah ini Doyo menyerahkan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas sebesar 25 gram. Asal tahu saja kisah cinta Doyo dan Nova termasuk cinta kilat. Hanya butuh waktu 2 bulan Doyo untuk mengenal Nova. Namun Doyo akhirnya yakin bahwa Nova memang berjodoh dengannya. Saya waktu sama almarhum aja 4 bulan saya pacaran bisa berlanjut sampai 27 tahun. Ini prosesnya 1 minggu. Hari Selasa saya kenal, Sabtu saya main ke rumahnya sama anak-anak saya. Sabtu lagi 2 minggu kemudian ngatur hari langsung. Jadi saya nggak cepat pacaran. Tingkat kedewasaan itu bukan ditinjau dari usia. Ya, umpama saya dapat 15 tahun tapi kalau dewasa sekali, apa mau dikata? Beberapa artis, pelawak, serta para anggota Sri Mulat menghadiri pernikahan ini. Di antaranya Leoni, Eros, Diana Pungki, Sandi Syarif, Tarzan, dan Komar. Sebagai pengantin, Doyo dan Nova tampak sedang mencicipi madunya perkawinan. Semuanya tampak indah dirasakan. Namun sebagai istri, Nova dituntut harus bisa mengakrabi kedua anak Doyo yang sampai saat ini masih terbayang mendiang ibu mereka. Enggak, cepet akrabnya kok. Ya, Ria itu kan paling kesayangan mamanya. Jadi dia tuh masih ada rasa sayang sama mamanya. Nggak nyalain juga. Wajar itu mah. Di mata Ria dan Retno, sampai kapanpun sosok almarhumah ibu mereka, Sahida, tak bisa tergantikan. Maka dari itu Ria dan Retno menganggap Nova sebagai kakak. Bukannya nggak setuju, Kayaknya masih keinget mama aja. kalau setuju sih setuju, kita semua udah setuju, udah ikhlas, cuman dia ini masih berat aja mamahnya, pasti kan dia paling dekat sama mamahnya ya, walaupun umurnya muda tapi dia bisa nempatin diri dia gitu, lebih dewasa. Sebagai anak, Ria dan Retno ingin melihat ayahnya bahagia. Meski masih butuh waktu untuk mengenal Nova, mereka punya harapan bahwa pernikahan ini membawa kebahagiaan bagi keluarga. Selamat hari pertandingan Doyok dengan Nova. Semoga berbahagia dan kekal dan abadi. Amin. Mas Doyok selamat berbahagia. Saya yakin mampu menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.
Menjelang Hari Raya Idul Adha, sederet artis ibu kota ikut mengadakan tur tebar hewan kurban. Mereka berbagi kepada orang-orang yang mungkin hanya mampu menyantap daging setahun sekali. Bagaimanakah suasana tur tebar hewan kurban tersebut? Berikut ini liputannya.